siapapun anak itu ya, lahir dalam keadaan apapun ya, bagaimanapun dia, jelas Alkitab kan bahwa anak tersebut adalah suatu upah atau berkat dari Tuhan. Jadi Halo, selamat datang lagi di podcast kami, Calvary Talk, bersama saya Grace, dan narasumber kita hari ini Bapak Pendeta Yosef Switela, MTH, yang juga pernah ya Pak ya, hadir di podcast kami sebelumnya. Linknya boleh ada di sini kalau mau cek. Ya, terima kasih Pak sudah hadir bersama-sama kami di tempat ini. Dan pada hari ini saya sangat tertarik sekali dengan materi yang akan dibawakan kali ini, karena saya juga sebagai orang tua ya Pak ya, yang ingin juga belajar gitu untuk menjadi teladan rohani bagi anak-anak saya. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi yang bagus sekali dan sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai teladan rohani bagi anak-anak kita. Dan juga meskipun mungkin ada saudara-saudari yang belum punya anak ya, nggak apa-apa, kita nonton aja. Yang belum menikah juga nggak apa-apa ya, karena menjadi teladan rohani itu bukan hanya untuk anak-anak kita saja ya Pak ya, tapi untuk anak-anak kita ya, anak-anak yang kita didik seperti di sekolah, lalu anak-anak sekolah minggu kita yang ada di gereja, dan dimanapun untuk keponakan kita dan lain-lain. Oke, sebelum itu saya mau ingatin untuk teman-teman yang ada di rumah, boleh tetap update di YouTube channel kita, YPA Calvary Channel, dan juga jangan lupa terus di like semua video kita, ditonton, di komen, dan di share untuk memberkati banyak orang, dan juga lewat ini Bapak Ibu sekalian bisa mendukung pelayanan kami di YPA Calvary. Oke, pada saat ini kita akan membahas yang sebagai goal kita, dan juga yang akan dibahas oleh Bapak Yosef terkait orang tua yang tidak hanya menjadi guru, tetapi juga menjadi model perilaku secara rohani ya Pak ya. Dan anak-anak itu biasanya cenderungnya itu meniru apa yang kita lakukan gitu. Seperti pada teori yang dicetuskan oleh Albert Bandura, menyebutkan bahwa Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukan secara langsung. Syaratnya anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya. Dan ini sejujurnya saya sebagai orang tua, anak saya itu bisa meniru apa yang saya lakukan gitu. Sehingga kadang-kadang saya dengan suami saya harus benar-benar hati-hati gitu. Apa yang kami lakukan, apa yang kami tindak tanduk kami itu benar-benar harus kita perhatikan sebagai orang tua. Nah, untuk Bapak sendiri, bagaimana sih definisi dari teladan rohani dalam konteks antara hubungan orang tua dan anak ini? Oke. Baik, terima kasih Bu Grace ya untuk pertama ya, terima kasih untuk undangannya ya, ini untuk kedua kali ya. Jadi saya bisa hadir sebagai narasumber ya dalam podcast Calvary ini, dan saya pikir bahwa ini sangat luar biasa dan perlu ditonton, perlu diketahui oleh khalayak ramai, khususnya untuk keluarga ya, apalagi keluarga baru, orang tua baru, apalagi yang mau rencana untuk mau menikah dan sebagainya. Sekarang ini lagi ngehits juga ya, tentang parenting, makanya semua orang tuh udah lebih melek lah tentang mendidik anak dan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Betul sekali ya Bu Grace. Jadi ini sangat penting untuk semua lintas yang dikatakan sebagai pemerhati anak, sebagai orang tua, tenaga pendidik dan sebagainya untuk mengetahui hal ini. Secara khusus tema kita yang saya pikir bahwa tema yang sangat menarik dan sangat relevan dengan kondisi saat ini ya. Nah, terkait dengan teladan rohani yang tadi Bu Grace sudah sampaikan ya, dengan yang saya katakan tadi terkait dengan kebutuhan pada hari ini. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah definisi dari teladan rohani, saya kembali apa kata Alkitab ya, karena dasar kita adalah Alkitab ya Bu Grace. Kita tidak bisa berangkat dari teori apapun.
apa kata siapapun ya, Ya. meskipun itu benar ya, Ya. itu ada nilai akademisnya. Tetapi Ya. saya kembali kepada apa kata Oh, sorry. firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa teladan rohani itu dari kata tupos, ya, itu dari kata tupos dari bahasa Yunani yang berarti contoh atau model atau gambar atau bisa dikatakan juga pola atau patokan. Jadi teladan rohani berarti contoh, pola, gambar, bahkan bayangan rohani kita, ya. Yang nantinya bisa saya definisikan bahwa teladan rohani adalah patokan yang harus diikuti. Jadi sebagai orang tua, ya, sebagai figur, akan ada pola atau bentuk bayangan yang nanti akan diikuti oleh anak-anak kita, baik anak-anak jasmani kita atau mungkin anak-anak rohani kita yang kita didik tadi, baik di kelas-kelas di sekolah-sekolah maupun di sekolah minggu. Jadi penekanan saya terkait dengan definisi yang tadi Bu Grace tanya, saya bisa katakan bahwa setiap saya, Bapak Ibu, teman-teman, orang tua, siapapun itu, kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain berdasarkan definisi atau pengertian. Sehingga apa? Sehingga dapat melayani dan memberikan pengaruh yang baik bagi anak-anak kita atau mereka yang disebut anak-anak itu. Jadi itu secara singkat saya katakan demikian, Bu Grace. Sebagai definisinya. Sebagai definisi. Dan seberapa penting nih Pak peran orang tua menjadi teladan rohani bagi anak? Penting banget, penting aja atau pentingnya gitu aja? Ya, gitu. oke. Wah, ini saya pikir ini pertanyaan yang paling mendasar ya sebelum kita masuk kepada poin-poin yang lain. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan harus diketahui oleh semua orang yang berkecimpung dalam dunia anak. Ya, seperti tadi saya katakan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh pemerhati parenting orang tua dan anak, Paul Lewis. Dia mengatakan begini bahwa orang tua, ya, tugas Anda adalah menjadi teladan untuk memberi bimbingan dan arah untuk membawa mengiring anak-anak ya dalam kondisi sedang berkembang. Jadi dalam kepribadiannya. Itu menurut Paul Lewis. Sehingga saya mau katakan bahwa teladan rohani sangat-sangat penting. Karena sangat penting ya. Ini harus garis bawahi. Iya, itu harus digaris bawahi bahwa orang tua menjadi teladan yang sangat penting. Iya, itu tugas utamanya. Itu menurut Paul. Sehingga menjadi teladan harus dilakukan. Jadi pertanyaannya apakah penting saja atau banget? Saya katakan penting banget ya, dan harus. betul. Itu oke. Ya, itu sekali lagi ya, kita harus menyadari itu ya Pak ya, bahwa penting sekali untuk kita bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai praktisi anak dimanapun kita berada saat kita menyentuh anak. Nah, penting sekali kita itu menjadi teladan rohani bagi anak-anak yang ada di sekitar kita. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira menurut Bapak nih, ciri-ciri atau tindakan atau aksi apa saja yang dianggap sebagai teladan rohani bagi anak-anak, dan bagaimana orang tua dapat menggabungkan nilai-nilai rohani, nilai-nilai spiritual, ya sebenarnya sama aja sih ya Pak ya, dalam tindakan sehari-harinya mereka. Oke, baik. Jadi saya katakan tadi terkait dengan pentingnya teladan rohani, dan memang itu harus diwujud nyatakan di dalam tindakan melalui ciri-ciri. Nah, saya kembali lagi kepada apa kata Alkitab. Ya, saya harus berpatokan pada bagian ini ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 katakan jadilah. Ya, kalimat berikutnya katakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baik dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Saya yakin bahwa ayat ini bukan saja berlaku untuk Timotius, tetapi bagi saya sebagai orang tua, sebagai Bu Grace orang tua, dan juga untuk teman-teman yang mengasihi Kalvari, orang tua ya pastinya ayat ini berlaku. Artinya begini bahwa setiap kita harus memunculkan ciri-ciri itu, teladan. Yang pertama apa? Tadi dikatakan di dalam ayat ini, jadilah teladan dalam perkataan. Ya kan? Dalam perkataanmu berarti ya bagaimana saya berbicara, ya bagaimana saya menyampaikan dengan anak-anak. Lalu dalam tingkah laku. Ya, kalau saya membahas satu persatu ini itu sangat luar biasa, Bu Grace ya. Kalau kita membuat ciri-ciri, mulai tadi dengan perkataan,
bagaimana saya mengucap, saya tetap konsisten dengan apa yang saya mau katakan. Hmm. Dengan tingkah laku saya, perkataan saya sesuai nggak dengan tingkah Ya, laku saya. Itu benar. ciri-ciri. Lalu ciri-ciri yang berikut dikatakan dalam ayat tadi, dalam kasih. Hmm. Ya, contoh, anak saya kan 2, Hmm. ya kan? Ya. Laki-laki dan perempuan Hmm. gitu. Nah, bagaimana saya bisa memberikan ciri-ciri terkait dengan teladan itu dalam kasih kepada kedua anak ini? Hmm. Apakah ketika saya memberikan satu orang satu, apakah Hmm. itu sama dengan saya mengasihi? Hmm. Itu belum tentu juga mengasihi. Hmm. Karena mengasihi itu mendidik, Ya. mengajar, ya. Itu. Jadi bagaimana umpamanya ya, Bu Hmm. Grace dengan anaknya, Ya. ya, bagaimana bisa mengasihi anaknya dengan suami? Ya. Gitu kan? Hmm. Itu ada ciri-cirinya. Ya. Juga dikatakan dalam kesucian kita. Ya. Jangan kita katakan kepada anak-anak umpamanya, ayo sekolah minggu, Ya. lalu begini renungan, tapi kamu Tapi tidak lakukan itu. ya. Jadi harus diwujud nyatakan Ya. ya di dalam ciri-ciri kehidupan kita supaya apa? Menjadi teladan. Nah, Betul. terkait dengan hal ini, Bu Grace, saya mau katakan gini. Ada orang-orang tua yang berusaha Hmm. supaya anak-anaknya mengikut contoh Hmm. dia, tetapi hal itu tidak diwujud nyatakan. Hmm. Lewat perilaku dengan tadi ciri-ciri yang tadi Hmm. saya sebutkan. Sehingga apa? Menjadi suatu blunder. Ya. Ya. Betul sekali. Jadi anak-anaknya nggak tahu dia mau jadi seperti apa nanti. Ya, itu Ya. apa namanya terkait dengan ciri-ciri. Lalu yang tadi Bu Grace katakan bagaimana menghubungkan. Hmm. Ya kan? Bagaimana menghubungkan, ya kan? Nilai-nilai rohani. Ya, rohani itu dengan nanti tindakan Ya. sehari-hari. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh pemerhati anak dan juga parenting namanya Tony Salaweni. Hmm. Tony Salaweni katakan begini, banyak orang tua tidak mengerti sifat anak-anaknya. Hmm. Sehingga Betul, apa? Sehingga timbullah garis pemisah antara anak dan orang tua. Iya. Jadi dia tidak mampu menghubungkan Iya. tadi ciri-ciri itu dengan sifat anak-anaknya. Betul. Dia memaksa anaknya, umumnya dalam perkataan begini-begini. Tapi dia nggak mengerti anaknya, sifatnya. Ini seperti ini juga ya Pak, salah satunya kadang kita itu tahu bahwa setiap anak itu berbeda ya. Ya, itu. Ya kan? Karena memang setiap anak itu berbeda. Betul, betul. Nah, jadi terkadang orang tua akhirnya menyamaratakan semua. Padahal kayak seperti tadi Bapak bilang, anak Bapak yang satu dengan yang lainnya itu beda. Betul. Kebutuhan kasihnya mereka Betul, juga berbeda. betul. Sehingga kadang-kadang orang tua akhirnya menyamaratakan aja gitu kan kebutuhan rohani mereka. Itu. Jadi makanya saya tegaskan tadi bahwa banyak orang tua nggak mengerti sifat anak-anaknya, sehingga ketika mau menggabungkan antara tadi ya nilai spiritual dengan tindakan sehari, dia tidak bisa menggabungkan karena dia salah memahami, dia memaksakan. Makanya saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tony tadi. Ya, orang tua tidak mengerti sifat anak-anaknya sehingga timbul garis pemisah antara mereka. Dia melihat anaknya, kamu tidak seperti kakakmu yang baik. Kamu tidak seperti anak tetangga yang bisa dengar-dengaran. Ya kan? Jadi ada garis pemisah. Nah, artinya apa? Mari saya mengajak Bu Grace, saya dan juga teman-teman di rumah ya, supaya kita mampu memahami. Kita temukan garis pemisah itu, lalu kita mulai bersihkan dengan baik supaya kita mampu memahami karakter mereka, sifat mereka, supaya ciri-ciri yang tadi di atas tadi saya katakan itu kita bisa terapkan dengan baik. Itu Bu Grace ya terkait dengan pertanyaan. Berarti sebenarnya ini membutuhkan kerendahan hati ya? Ya, itu jelas, betul. Ya, ini sebenarnya udah jelas banget bahwa kita sebagai orang tua, sebagai praktisi anak membutuhkan kerendahan hati dan juga mengerti bagaimana anak gitu, karena anak itu berbeda-beda semuanya. Sebagaimana lah Allah menciptakan manusia itu ya berbeda-beda dengan karakteristiknya masing-masing ya. Jadi bukan hanya orang dewasa yang berbeda-beda, tapi anak-anak. Wah, anak lebih berbeda-beda lagi. Lebih dengan segala needs-nya, kebutuhannya itu sangat berbeda-beda. Dan pertanyaan selanjutnya, wah ini seru banget nih kayaknya Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana orang tua dapat mengkomunikasikan nilai-nilai rohani kepada anak-anak mereka? Baik. Kira-kira ya kadang-kadang kan orang tua juga ada yang memang masih sulit ya, untuk secara berkomunikasi. Mungkin gak usah orang tua deh, istri ke suami aja kadang masih sulit ya. Kira-kira gimana? Baik, terima kasih Bu Grace ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, sebagai orang tua, sebagai guru
ya, Ya, betul. sebagai pemerhati anak, bahkan juga aktivis anak, bahkan yang mungkin berkecimpung dalam dunia anak ya. Ini pertanyaan penting, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan? Saya ekspor dalam dunia anak, umpamanya, ya. Bu Grace mungkin paham tentang dunia anak. Tetapi kesulitannya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan. Ya, Gitu ya. Bagaimana kita mau menyederhanakan ya semua ilmu pengetahuan kita ke dalam bahasa anak. Dalam perilaku mereka. Ya kan? Nah, ini poin penting. Nah, terkait dengan pertanyaan ini saya mau menyampaikan ada dua tanggung jawab penting di mana orang tua dapat mengkomunikasikan nilai-nilai rohani dalam tindakan sehari-hari. Ya, terkait dengan teladan rohani. Yang pertama begini. Yang pertama, orang tua harus menerima dan mengasihi anak. Itu. Supaya teladan tadi, ciri-cirinya sebagai itu nyampe. Orang tua yang pertama menerima dan mengasihi anak. Artinya begini, Bu Grace. Artinya orang tua harus menerima diri anak seutuhnya. Ya. Dalam Mazmur 127 dikatakan begini bahwa dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi siapapun anak itu ya, lahir dalam keadaan apapun, ya, bagaimanapun dia, jelas Alkitab kan bahwa anak tersebut adalah suatu upah atau berkat dari Tuhan. Jadi bagaimana mengkomunikasikan kepada anak dalam kehidupan sehari-hari? Anak itu, saya sebagai orang tua, Bu Grace, kita harus menerima anak itu dengan keberadaannya. Kita mau menerima dia, lalu kita mau terus mengajarkan dia tentang tanggung jawab di dalam kehidupan mereka masing-masing. Itu yang pertama ya. Saya mengutip salah satu pakar parenting, namanya Dr. Volkart. Ya, Dr. Volkart katakan begini. Pentingnya orang tua menerima keberadaan anak adalah salah satu bentuk dari keteladanan. Ya, karena begini. Karena kadang-kala kita sebagai orang tua nggak mau menerima loh. Oh, kamu beda dengan kakakmu. Kamu beda dengan anak yang lain. Jadi salah satu bentuk mengkomunikasikan terkait dengan tadi, bagaimana orang tua mampu menerima keberadaan anak tersebut. Itu yang pertama adalah menerima dan mengasihi anak, Bu Grace. Lalu yang kedua yang saya mau katakan begini, sebagai orang tua untuk mengkomunikasikan teladan rohani kepada anak adalah mengasihi anak dengan kasih yang murni. Kadang-kala yang terjadi adalah orang tua kadang-kala membedakan, ya. Karena anak ini pintar kita kasih lebih baik. Atau anak pertama atau anak bungsu. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Ya, saya belum berpengalaman cukup lama ya. Saya baru istilahnya sudah berkeluarga sudah 12 tahun gitu. Tetapi kan anak baru yang paling tua umur 7 tahun. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri kadang-kala itu berlaku. Ya kan? Istilahnya mau mengasihi yang paling tua. Karena dia adalah istilahnya kalau dalam bahasanya itu bahwa dialah yang menunjukkan bahwa inilah kelaki-lakian saya gitu. Gitu kan? Sehingga saya mengasihi dia atau ini yang paling saya tunggu hadir gitu. Nah, itu terwujud di dalam tindakan kita, dalam perkataan, dalam sebagainya. Nah, artinya begini, Bu Grace. Kadang-kala kita tidak mampu, anak-anak tidak mampu merasakan kasih kita. Kita katakan kita mengasihi anak, tetapi kadang-kadang anak-anak tidak mampu merasakan itu. Nah, muncul pertanyaannya begini, mengapa sampai kasih itu tidak dirasakan oleh anak? Nah, itu akan dibahas memang secara detail, itu ada materi-materi khusus ya. Ya, Bapak harus Ibu begini. Tuntas. Iya, benar. Jadi kan anak-anak kadang-kala tidak merasakan kasih itu. Kita katakan bahwa saya mengasihi. Ya, mempunyai anak saya. Saya katakan, Queen, papi mengasihi kamu. Tapi pertanyaannya, anaknya rasakan nggak? Dia bilang, oh, saya nggak rasakan, Pi, gitu kan. Nah, kenapa anak tidak merasakan itu? Nah, itu yang tadi, bagaimana saya mampu mengkomunikasikan teladan itu kepada anak. Nah, itu memang ada materi khusus ya yang kita bisa bahas terkait dengan bagaimana mengimplementasikan kasih orang tua kepada anak, lalu bagaimana anak mampu merasakannya, atau kenapa anak tidak merasakan kasih tersebut. Wah, gitu. Ini mesti dicatat ya. Untuk tolong untuk Bapak editor ya, terima kasih. Terima kasih Pak untuk idenya. Wah, ini sebenarnya sangat menarik sekali untuk semakin dibahas karena
dunia anak ini luas sekali, Luas, luas gitu. sekali. Dan memang saya sebagai orang tua baru ya, Iya, saya juga merasakan, oh parenting anak ini sungguh luar biasa luas. betul, Dan betul. banyak hal yang bisa, memang mungkin ya kita tidak bisa, kalau parenting kan banyak sekali ya untuk teori ini, teori itu kita bisa, tapi ini kita untuk dalam kerohanian ini benar-benar kita harus apa ya, sungguh-sungguh gitu Betul, loh untuk betul, Bu Grace. melakukannya. Iya, Karena kita ini sedang eh, membangun, apa ya istilahnya, ya membangun siapa ya, iya, membangun kita. manusia yang akan eh, kemudian hari ini kita nggak tahu dia akan jadi apa, Hmm, tapi yang pasti dia akan tetap terus takut akan Tuhan betul, gitu. Bu Grace. Yang pasti kan itu goalnya Iya, kita sebagai betul. orang tua Nah, Bu Grace, Kristen nah ya. ini saya tambahan lagi. Ada Iya, satu poin terkait dengan yang tadi iya, saya katakan oke, mengasihi anak dengan kasih yang murni. iya, Kadang-kadang sebagai orang tua kita merasakan bahwa kita sudah iya, mengasihi anak-anak. iya, Tetapi sebaliknya, anak-anak yang rasakan adalah dia dibenci. iya. Wah, Itu. Itu wah kan? ini Itu kan itu. ini suatu, ini banyak, sebenarnya hal ini banyak yang orang-orang rasakan loh Pak. Betul. Orang Banyak, saya rasa bahwa saya mengasihi ya, iya, ya kan? tapi anak-anak nggak merasakan. Dia nggak, malah sebaliknya kan? Oh, kayaknya saya Oh dibenci kayaknya, orang tua. iya, Ah, betul itu, betul. betul, Dan itu ya. sebenarnya saya pernah punya pengalaman seperti Itu ini ya, loh Pak. iya, Wah ini next kesaksian iya, kayaknya. betul ya, Oke oke. betul. Dan Jadi ini karena ini penting, valid banget, bener bener. betul. Nah, maka tadi pertanyaan itu bagaimana mengkomunikasikan Iya itu. benar benar. Jadi harus memang, saya setuju bahwa kadang-kadang orang tua tidak memahami sifat anak-anak. Betul. Dia tidak tahu. Nah, sehingga tadi muncul pertanyaan, mengapa sih sampai kasih itu tidak sampai ke anak? Ya. Nah, itu akan dijawab nanti dalam, ya saya pikir bahwa Podcast mungkin selanjutnya. penasaran mungkin mereka ya. Oke. Bahwa komunikasi terbuka antara orang tua dan anak itu sangat penting. Karena apa? Melalui komunikasi terbuka ini akan membangun pemahaman anak dan orang tua tentang nilai spiritual tadi.